Berziarah ke makam Sunan Ampel bukan hanya sekadar mengunjungi tempat bersejarah, tetapi juga memberikan pengalaman spiritual dan keindahan arsitektur. Pengalaman ini bisa memperdalam iman, memberikan ketenangan batin, dan mempererat hubungan dengan Sang Pencipta. Selain itu, keindahan arsitektur makam dan Masjid Sunan Ampel juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Berziarah ke makam Sunan Ampel memberikan kesempatan untuk memperdalam spiritualitas, memohon doa, dan mempererat hubungan dengan Tuhan. Banyak peziarah yang datang untuk mendoakan almarhum dan memohon kepada Allah melalui perantara doa di makam ini. Sunan Ampel atau Raden Rahmat adalah salah satu anggota dari 9 wali atau lebih banyak dikenal sebagai Wali Songo. Wali Songo sendiri adalah beberapa orang yang melakukan penyebaran ajaran agama Islam di wilayah Tanah Jawa. Sama seperti Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel juga memiliki jasa yang begitu besar terhadap perkembangan ajaran Islam, khususnya di wilayah Tanah Jawa. Beberapa kalangan juga memiliki pendapat jika Sunan Ampel adalah bapak dari para wali. Hal ini tak lain karena Sunan Ampel mampu melahirkan para pendakwah nomor 1 di wilayah Tanah Jawa. Sunan Ampel adalah seorang ulama yang menyebarkan ajaran agama Islam, khususnya di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Salah satu strategi dan hal yang mungkin menjadi ciri dari Sunan Ampel adalah metode Moh Limo. Sunan Ampel atau Raden Rahmat adalah seorang putra paling tua dari Maulana Malik Ibrahim. Pada masa kecilnya Sunan Ampel lebih banyak dikenal sebagai Raden Rahmat. Lalu Sunan Ampel lahir pada tahun 1401 Masehi serta diperkirakan tutup usia pada tahun 1841. Penggunaan nama Ampel sendiri lebih banyak diidentikan dengan nama tempat di mana beliau tinggal yaitu daerah Ampel atau Ampel Denta. Wilayah tersebut saat ini menjadi bagian dari kota Surabaya. Sunan Ampel merupakan sosok yang turut serta dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Tentunya peninggalan dari Sunan Ampel yang pertama adalah seperti rumah ibadah umat muslim seperti masjid. Masjid Sunan Ampel menjadi bukti adanya sejarah dari penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Ampel. Masjid Sunan Ampel saat ini menjadi salah satu masjid tertua yang ada di Indonesia. Karena hal tersebut juga menjadikan Masjid Sunan Ampel banyak dikenal oleh hampir setiap umat muslim di Nusantara. Selain menjadi tempat ibadah, Masjid Sunan Ampel juga kerap dikunjungi masyarakat sebagai wisata rohani. Banyak umat muslim yang berkunjung ke masjid tersebut untuk beribadah serta dilanjutkan melakukan ziarah ke makam Sunan Ampel. Mereka mengirim doa untuk Sunan Ampel serta secara langsung melakukan pembelajaran akan sejarah keislaman yang disebabkan oleh Sunan Ampel melalui wisata rohani tersebut. Sedangkan untuk ciri khas yang dimiliki oleh bangunan Masjid Sunan Ampel adalah seperti adanya arsitektur yang diadopsi gaya Jawa dan gaya Arab. Selain itu ada juga sentuhan Hindu-Buddha yang bisa dilihat dari arsitektur warna keemasan. Jika Anda berminat untuk mengunjungi Masjid Sunan Ampel, maka Anda bisa datang ke kota Surabaya atau lebih tepatnya di Kecamatan Semampir, Desa Ampel Jalan Ampel Suci nomor 45. Sunan Ampel memiliki ayah bernama Sunan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Maulana Malik Ibrahim sendiri memiliki nama lain sebagai Sunan Gresik yang juga masih keturunan dari Syekh Jamaluddin Jumadil Kubro seorang ahlu sunnah bermazhab Syafi'i. Syekh Jamaluddin adalah seorang ulama yang berasal dari Samarkand, Uzbekistan. Ibu dari Sunan Ampel adalah Dewi Chandrawulan. Dewi Chandrawulan juga masih menjadi saudara kandung dari Putri Dwarawati Murdiningrum yang juga merupakan ibu dari Raden Patah serta istri dari Prabu Brawijaya kelima seorang Raja Majapahit. Selama perjalanan hidupnya, Sunan Ampel memiliki 2 istri yaitu Dewi Karimah dan Dewi Chandrawati. Ketika bersama dengan istri pertamanya Dewi Karimah, Sunan Ampel memiliki 2 orang anak yaitu Dwi Murtasih yang juga menjadi istri dari Raden Fatah. Raden Fatah adalah Sultan Pertiama dari Kerajaan Islam Demak Bintoro. Lalu anak keduanya adalah Dewi Murtasimah yang menjadi permaisuri dari Raden Paku atau Sunan Giri. Sedangkan ketika bersama dengan Dewi Chandrawati, Sunan Ampel dikaruniai 5 orang anak yaitu Siti Syariat, Siti Mutmainah, Siti Sofia, Raden Maulana Makdum, Ibrahim atau Sunan Bonang, serta Syarifuddin atau Raden Qasim yang kemudian lebih banyak dikenal dengan sebutan Sunan Derajat. Suasana pengunjung di makam dan Masjid Sunan Ampel umumnya ramai,
terutama menjelang Ramadan dan hari besar Islam. Area makam terasa hikmat dan damai, memungkinkan pengunjung untuk merenung dan berdoa dengan tenang. Ziarah ke makam Sunan Ampel dipercaya dapat memberikan ketenangan batin dan mempererat hubungan spiritual dengan Sang Pencipta. Pengunjung sering datang untuk mendoakan almarhum dan memohon kepada Allah melalui perantara doa di makam ini. Ziarah juga bisa menjadi kesempatan untuk memperdalam spiritualitas dan refleksi diri. Berziarah ke makam Sunan Ampel seringkali dianggap sebagai cara untuk melampiaskan kepenatan pikiran dan perasaan, serta mendapatkan ketenangan jiwa. Ziarah juga dapat menjadi kesempatan untuk merenungkan perjalanan hidup dan memperdalam spiritualitas, termasuk memperkuat keyakinan dan bersemangat untuk berbuat baik. Banyak peziarah yang datang untuk memohon doa kepada Allah, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, melalui perantara Sunan Ampel.